kapanpun kalian nonton atau mendengarkan podcast ini. Yes, ya. benar. Boleh kita perkenalan dulu. Perkenalan ya? dulu dong, Boleh. karena kalau nggak kenal nggak sayang. Nggak sayang. Tapi kalau udah kenal belum tentu sayang loh. Ya sakit juga ya. Oke, dari kamu aja deh dulu. Oke. Biar yang paling cantik duluan ya mulai. Aduh jangan gitu nih malu. Nanti ekor aku manjang nih. Kok ekor sih? Kuping. Oke, halo semuanya. Aku Febitri Syama dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Kalau kamu? Kalau aku Sheryl Lorenzato dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi IMC 2021. Halo, kalau nama aku Novianti Kelovani, sama konsentrasinya kayak Feby dari broadcasting dan juga jurusannya itu ilmu komunikasi. Kita angkatan 21 ya, kita angkatan 21. Angkatan 21. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu aspek dari SDG. Jadi SDG itu Sustainable Development Goal. Jadi ini salah satunya adalah Affordable and Clean Energy, yang dimana diartikan sebagai energi yang terjangkau dan bersih gitu. Energi yang terjangkau ya. Kayak apa sih contohnya? Kalau contohnya mungkin kayak listrik gitu ya. Tapi mungkin listrik nggak terjangkau kali ya. Kayaknya udara deh. Kayak benar, itu udara. energi udara, matahari juga. Jadi apapun energi yang kira-kira terjangkau, mudah untuk didapatkan. Mudah gitu untuk ya. dijangkau lah, kayak nggak ribet. Sesuatu yang positif gitu ya, energi positif. Karena bersih. Kalau misalnya SDG ini tuh katanya mencakup topik yang bakalan kita bahas hari ini tuh. Benar. Jadi Kamu tahu nggak apa? apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi SDG ini tuh salah satu kayak kepala dari topik yang bakalan kita bahas, yaitu affordable and clean energy yang tadi kamu Yes, bilang. benar banget. Nah, kalau affordable and clean energy ini itu kan masuk dalam kategori Sustainable Development Goals yang biasa disebut sebagai SDGs. Nah, kalian pernah dengar nggak SDGs itu apa? Kalau sebenarnya ini jujur ya, kita nggak usah kayak jujur, sebenarnya aku jarang loh dengar SDG, malah baru beberapa kali ini doang karena kita bakalan ngebahas ini kan di sini. Benar banget. Jadi kalau untuk terlalu tahu tentang SDG tuh kayaknya belum deh kalau Masih aku. sesuatu hal yang baru gitu. Iya, sesuatu hal yang baru tapi kayak menarik gitu untuk kita ketahui. Yes. Kalau aku sih kayak baru dari awalnya aja kayak SDG itu apa gitu doang. Tapi untuk mendalamnya aku belum tahu juga. Nah, Iya. makanya hari ini kita bakalan mendalami bahas materi SDGs ini. Kayaknya seru sih ini. Nah, kalau Yes. ini aku jelasin ya. SDGs itu atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah serangkaian 17 tujuan yang diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut sebagai PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Berarti tujuan dari SDG ini tuh termasuk luas juga ya. Yes, benar Kayak banget. kalau misalnya SDG ini ada, itu tuh kayaknya tujuannya bisa mengakhiri kemiskinan deh. Atau enggak banget. kayak memunculkan energi yang bisa melindungi planet kali ya. Karena kan kita tahu ya, polusi di Jakarta ini aja, Aduh, astaga, kayak kita memang perlu banget iya, aspek SDGs ini. kayak rasanya kalau misalnya kita ngehirup udara aja itu salah. Kayak bakalan ngehirup Polusi, polusi, mana-mana. astaga Iya, itu. kita perlu banget energi positif itu Iya, ya. karena dan SDG ini sih kayaknya memastikan semua orang deh untuk menikmati kemakmuran dari lingkungan kita. Karena kan kalau nggak kita yang ngejaga lingkungan, siapa lagi? Benar banget. Terus kalau nggak dilakukan dari sekarang kan makin lama makin parah ya. Iya, pastinya sekarang aja udah parah ya. Ya, makanya kita harus mulai dari sekarang untuk menjaga aspek-aspek dari 17 SDG Yes, ini. betul. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih kalau misalnya tujuan SDG itu apa aja sih? Kayak pentingnya apa, energi terjangkau tuh pentingnya apa sih gitu. Kayaknya kalau energi yang terjangkau itu, apalagi yang energi yang bersih gitu ya, penting deh buat masyarakat, terutama masyarakat Jakarta yang polusinya luar biasa ya. Kayak orang ngehirup udara itu kayak ada aja penyakit, radang kerongkongan atau enggak masalah saluran pernapasan lainnya. Kayak bahaya nggak sih kalau misalnya kita biarkan berkembang gitu, kita nggak numbuhin kemauan buat menggunakan energi yang aman gitu kan. Apalagi kayak buat anak-anak kan, mereka kan juga mudah sakit Benar. gitu. Kayak kualitas hidup ini juga
kayak meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu melalui akses listrik yang luas atau mendukung kesehatan dengan mengurangi polusi udara. Yes, Ini bener kayaknya. banget. Nah kalau misalnya kalian tahu nih ya, biasanya kita di gedung-gedung tinggi tuh udah bisa kelihatan polusinya di mana-mana. Iya. Yang dimana kita nggak bisa menikmati udaranya, malah kita pakai masker untuk Bener. biar nggak kena polusinya. Kayak kemarin kalau misalnya kamu ya kayak kalau misalnya kalian gitu pernah ngelihat di sosial media di Instagram ada orang yang kayak baru pesawat itu landing, mau landing di Soekarno ya, itu ngelihat Jakarta itu kayak di atas gedungnya itu udah pada awan gelap kayak gitu loh, padahal nggak hujan, Iya. padahal nggak hujan Nah, gitu. kalau misalnya di tempat kalian tuh, di tempat asal kalian tuh gitu juga nggak sih? Kalau aku kan dari Medan. Medan itu kan termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia juga ya. Tapi kalau di Medan itu masih ada lingkungan yang bisa kita bilang masih dekat sama alam. Iya, masih banyak pepohonan Iya, gitu ya. jadi bahkan di kotanya itu sendiri itu enggak 100% bangunan gede gitu loh. Jadi masih ya polusi ada tapi terhitung. Pabrik juga nggak Iya. mengeluarkan banyak polusi gitu. Benar. Polusi ada tapi ya tidak separah yang di sini sih. Nah kalau misalnya Shirley gimana? Kalau aku sih kan aku dari Jambi, itu kan kota kecil, tapi menurutku sih nggak separah di sini sih. Udaranya masih di situ tuh masih bersih, masih banyak pohon, masih lingkungan tuh masih jaga juga. Jadi ya beda banget sih sama yang di sini. Mm-mm. Yes. Kalau misalnya kamu gimana? Aku lebih kota kecil lagi. Iya. Aku dari salah satu kota kecil di Kalimantan dan itu mungkin bakal jarang banget polusinya, tapi memang ada suatu musim polusi ada juga kayak sesekali setahun, tapi nggak yang sesering itu untuk banyak polusi karena mungkin masih banyak pepohonannya juga sama kayak Iya, kalian. masih dekat dengan Iya, alam dan gitu kalau ya. misalnya pabrik yang mengeluarkan polusi kotor juga udah masih jarang banget karena pabrik di sana juga masih dikit banget gitu. Nah kalau misalnya selain energi bersih bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu mitigasi perubahan iklim dan melindungi sumber daya alam dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah apalagi nih tujuannya kira-kira? Kalau kayaknya ya menurut aku tuh kayak hal ini juga bisa mempromosikan pengelolaan limbah. Kita tahu kan pengelolaan limbah di seluruh dunia ya, nggak usah hanya di Indonesia. Di seluruh dunia itu limbah itu nggak akan henti loh. Benar. Kayak keluar dari pabrik-pabrik, limbah dari rumah tangga sekalipun itu pasti bakalan selalu ada kan. Jadi ini kayaknya bisa membantu mengurangi limbah untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan infrastruktur pastinya ya, sambil memberdayakan komunitas lokal untuk yang tadi aku bilang mengentaskan kemiskinan tadi. Yes, benar banget. Karena itu saling berkaitan ya, Iya. kemiskinan sama energi positif ini. Oke. Nah kita akan lanjut ke definisi nih energi terjangkau dan bersih. Sebenarnya energi terjangkau dan bersih ini apa Coba, sih? ini menurut kita bertiga dulu. Iya. Coba mulai dari kamu. Energi, iya. Energi yang terjangkau dan bersih sesuatu hal yang positif pastinya dan pastinya akan berdampak juga sama masyarakat, lingkungan benar. lingkungan yang luas, dan ini tuh sesuatu yang mudah dijangkau karena terjangkau. Iya. Dan dia tuh sesuatu yang aku bisa bilang positif karena bersih gitu energinya. Ya kalau misalnya aku tangkap sih itu ya Oke. sebelum aku baca teks ini. Kalau menurut Shirley, Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak kurang lebih sama kayak Feby yang bisa yang mudah untuk dijangkau kayak dari alam pun kita juga bisa dapetin energi ini gitu. Oke. Kayak energi angin lah, energi matahari. benar banget ya. Berarti kayak semua orang pasti harusnya ngerti lah ya energi positif itu apa. Karena Kayak ini masih pakai bahasa yang sangat biasa kita sehari-hari, gitu, bahasa sehari-hari gitu. Jadi kayak kita bisa mendefinisikan ya bahwa energi positif itu atau energi yang bisa dipanggil sebagai energi bersih, benar. berasal dari alam tanpa membutuhkan campur tangan dari manusia gitu. Iya, Jadi kayak manusia bisa gunain Ya, kita energi bisa itu, akses, semua manusia bisa akses tapi itu. energi yang kita akses itu pure 100% dari alam gitu. Kayak Yang energi alternatifnya gitu nggak sih? mungkin bisa jadi kalau misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya sumber energi ini itu salah satunya ada tenaga surya, Angin. air, dan biomasa yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau Polusi. berbahaya selama produksinya. Benar. Selain itu, energi terjangkau juga berarti bahwa biaya untuk mendapatkan dan menggunakan energi ini tidak memberatkan masyarakat karena memang itu berasal dari alam itu Iya, sendiri, jadi gitu kan. selain itu bersih,
untuk menggunakan energi itu juga kita nggak harus gunain, kalau misalnya ya sekarang kan yang jadi permasalahan itu banyak banget itu biaya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngegunain energi yang dari alam, kita ngebiayain buat apa? Karena kan kita sendiri dapat dari alam gitu. Benar. Sama polusinya. Ya. Polusinya kan juga Nggak, hampir nggak ada lagi. iya, nggak sih? bahkan kalau misalnya kita pakai itu kasus yang polusi ya. Kalau misalnya kita mulai membiasakan menggunakan energi alternatif tadi, yaitu energi alam gitu atau energi yang bersih, mungkin bisa banget loh kita ini ngebantu polusi yang ada di Jakarta atau dimanapun di Indonesia ini itu berkurang tahu. Bener banget. Dan kalian tahu gak sih kalau misalnya energi yang bersih dan terjangkau ini tuh saking bisa diakses sama semua orang, bahkan orang yang kurang mampu pun, itu juga bisa mengaksesnya. Jadi nggak hanya orang-orang yang punya kuasa ataupun yang lainnya yang bisa dapetin aksesnya. Jadi semuanya bisa berhak untuk mendapatkan aksesnya. Benar, sesuai sama tujuan lah ya tadi, kayak penggunaan energi yang terjangkau, yang bersih, untuk memastikan keberlanjutan hidup lingkungan sekaligus masyarakatnya juga. Benar. Jadi nggak hanya lingkungan doang nih yang jadi lebih baik, tapi masyarakatnya juga karena menerima kemudahan gitu. Benar banget. Nah kalau misalnya kita udah dapat energi yang bersih dan terjangkau, pastinya kualitas hidup kita juga akan lebih meningkat, bermutu iya. gitu. Karena memang kita sebagai manusia perlu banget sih udara, angin yang bersih. Gitu. Makanya memang harus dari kita sendiri untuk ngejaga itu semua agar kedepannya kita tetap bisa menikmati apa yang kita jaga sebelumnya. Betul banget. Terus kesejahteraan hidup masyarakat tuh juga jadi lebih enak gak sih? Iya, karena kayak kita juga nggak harus takut ngirup udara tanpa masker. Kita juga nggak takut gitu loh. Tahu nggak sih kayak sekarang ini tuh yang sempat viral kayak El Nino. Itu aku dengar. Cuma kalau aku lupa ya itu apa. Peningkatan suhu yang ada di bumi. Benar, makin panas ya. Iya, kayak sekarang itu kalian bisa ngerasain ya. Kalau misalnya kita siang aja itu mendung, panasnya luar biasa, astaga. Kayak iya, kayak kalau nggak ngidupin air conditioner itu, aduh, nggak bisa deh, nggak bisa. Rasanya. Bahkan di tempat aku yang kota kecil yang banyak pepohonannya pun panas banget. Iya, panas. Iya. Bahkan itu di Medan, waktu aku beberapa bulan lalu ya pernah balik ke Medan lagi, itu suhunya bisa nyampe 35 sampai 36, astaga. Dan itu matahari nggak terik ya, tapi suhunya udah kayak gitu. Bayangin kalau misalnya di tempat garis khatulistiwa. Waduh, Pontianak, astaga. Panas banget. Gila sih. Kayak jadi ini itu salah satu faktor atau dorongan yang bisa mendorong diri kita semua gitu ya untuk mulai menghemat listrik, mulai menjaga lingkungan, jangan kayak boros gitu dalam penggunaan listrik. Itu juga bisa ngebantu sih kayaknya. Benar banget. Nah kalau misalnya energi terjangkau dan bersih ini pastinya ada manfaatnya nih. Nah kira-kira apa nih manfaat dari ekonominya? Nah kalau menurut aku sih ya pasti untuk masyarakatnya lagi kan, untuk mendorong menciptakan lapangan kerja yang baru. Bener. Terus juga mengurangi biaya listrik listrik itu kan biaya mahal ya. Bakalan berurusan dengan finansial masyarakat kali. Kita nggak jaga ya. Iya, karena kita semua kan pasti bayar listrik ya. Pernah nggak sih ngerasain sakit hati gitu kayak listrik, oh my God, oke, kita banget ya. Awalnya ini gini kayak panas banget, hidupin AC atau enggak kayak kipas boleh gitu kan. Terus misalnya udah mulai malam nih, kita kayak pengen terang terus, hidupin lampu gitu. Listrik lagi bayar. Pas bayar listrik, astaga. Tinggi banget ya. Padahal Masih kita udah nggak seboros itu. Iya. Tapi bisa setinggi itu Kayak biayanya. Masih bertanya lagi kayak gitu kan. Jadi mahal banget ya, kok mahal banget. iya, itu dia salah satu manfaatnya hemat atau pakai tenaga listrik yang pakai tenaga yang bersih gitu ya. Kayak itu bisa berhubungan dengan manfaat ekonomi juga loh ternyata. Dan kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya kita semakin panas itu akan semakin lelah untuk melakukan suatu hal. Bener, astaga. Aku sendiri tuh kayak sampai stres gitu loh kalau udah Bahkan itu bisa mempengaruhi stres juga loh kalau kayak gitu. Iya. Dan jujur ya, aku tipe orang yang kalau misalnya
mau kerja ini dan itu, aku nggak bisa kepanasan. Jadi kalau misalnya aku kepanasan, aku akan lebih memilih untuk baring di kasur. Benar, aduh, semua orang nggak sih kayak gitu? Terus juga jadi nggak fokus nggak sih? Benar banget, karena udah panas, ngurusin Yes, keringatnya benar. itu ya. Lagi kerjaannya lagi. Benar, kayak jadi membuat diri kita tuh ketergantungan gitu kan dengan hal kayak gitu. Kalau misalnya manfaat lingkungan, teman-teman tahu nggak? Nah apa tuh Nov kira-kira? Kalau dari aku ya, hal ini tuh mempengaruhi penggunaan emisi gas di rumah kaca. Ini tuh bisa melindungi ekosistem loh. Kayak energi yang terjangkau dan bersih itu punya manfaat yang besar bagi lingkungan, karena terutama dalam mengurangi emisi gas tadi. Sumber energi juga terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga air yang tidak menghasilkan emisi karbon dioksida atau polusi, yang dimana tadi kita bilang itu bisa membahayakan ya Kalau bagi polusi kotor. polusi. Oke. Kalau misalnya kondisi saat ini di Indonesia ya, akses buat energinya itu gimana di Indonesia? Kalian tahu nggak? Nah, kalau misalnya menurut data statistik tentang akses energi di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2022, rasio elektrifikasi nasional Indonesia mencapai 99,63%. Wow. Jadi ini berarti 0,37% rumah tangga di Indonesia masih belum mendapatkan akses listrik. Bayangin, kayak kasihan banget gak sih orang-orang yang masih belum bisa mendapatkan listrik. Gimana Kita yang ya? mendapatkan listrik aja masih ngeluh mau bayar listriknya, apalagi mereka yang emang nggak bisa dapetin. Yes, Gitu. benar. Kalau misalnya tantangan dalam, misalnya kita menggunakan energi yang bersih itu ya, pasti ada nggak sih tantangannya? Benar, pasti ada. Pasti sih. Mulai dari kita menjaganya juga ya kan. Yes. Gimana? Kalau menurut kamu, Share, tahu nggak? Kayak tantangan yang dihadapin dalam menyediakan energi yang bersih gitu, yang terjangkau. Hambatan utama itu termasuk tingginya biaya yang terkait dengan infrastruktur dan teknologi energi yang terbarukan, yang menjadi penghalang bagi implementasi secara luas. Oh. Gitu. Iya. Itu karena keragaman geografis juga ya di Indonesia kan, Yes, benar kepulauannya banyak ya. Benar. Kayak mempersulit distribusi energi juga nggak sih? Benar. Terutama itu ke daerah yang terpencil kayak kamu yang bilang tadi, yang kayak masih Seperti banyak. pedesaan. Masih banyak juga sih memang yang perlu dihadapin buat nerima energi tuh. Dan selain itu ada juga ketergantungan yang signifikan terhadap bahan bakar fosil yang tidak hanya menghambat transisi ke sumber energi yang lebih bersih, tapi juga menimbulkan resiko lingkungan dan kesehatan. Selain itu, kerangka kerja, peraturan, dan kebijakan perlu diperkuat untuk mendukung investasi dalam energi terbarukan dan memastikan akses yang merata di semua wilayah. Jadi sesuatu challenging juga ya, tantangan juga bagi kita atau untuk pemerintah untuk memastikan bahwa semua orang, semua masyarakat itu dapat mengakses energi yang terjangkau seperti listrik ini. Jadi 0,37% tadi itu diusahakan untuk bisa mendapatkan listrik juga gitu. Berarti itu kita juga bisa bahas ya program ini tuh yang berhubungan dengan pemerintah dan swasta gitu. Kayak pemerintahan Indonesia itu udah ngeluncurin beberapa program gitu untuk meningkatkan akses akan energi yang baru ini. Inisiatif-inisiatifnya itu termasuk kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan porsi energi yang terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 23% Wow. pada tahun 2025 nanti, dan 31% pada tahun 2050. Jadi itu kayak udah mulai invest dari sekarang nggak sih namanya itu? Karena dia udah memprediksikan beberapa tahun ke depan loh itu. Kayak Selain pemerintah dan swasta, rupanya perusahaan swasta dan startup dalam inovasi energi bersih itu punya perannya sendiri juga loh. Nah, kira-kira menurut kalian nih, peran perusahaan swasta dan startup nih apa sih dari topik kita? mungkin mereka bisa mendukung pengembangan teknologi baru ya yang lebih efisien, terutama yang ramah lingkungan, karena kita tahu kan tadi kalau misalnya kita nggak ramah lingkungan itu apa yang bakalan terjadi beberapa tahun ke depan. Jadi kayak seperti sistem energi surya, angin, dan biomasa yang tadi gitu. Dan juga rupanya banyak startup berfokus pada solusi energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses oleh komunitas pedesaan dan yang terpencil juga. Oke. Nah, selain itu
kita akan masuk ke teknologi dan inovasi di bidang energi nih. Nah, kalau misalnya topik kita kan pastinya berkaitan dengan teknologi dan inovasi juga nih. Yes. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih kaitannya teknologi dan inovasi dari bidang terjangkau dan bersih kita tadi? Kalau teknologi itu ada pasti ya teknologi terbarunya, kayak panel surya, turbin angin, teknologi baterai. Bahkan kayak panel surya, turbin angin, teknologi baterai itu memainkan peran kunci loh dalam transisi menuju energi yang berkelanjutan. Kayak melakukan transisi dari energi kita yang biasa dipakai sekarang ya sama orang-orang, bertransisi ke energi yang baru tadi gitu. Jadi kayak kalau misalnya bahas teknologi, pasti ada teknologi yang ngebantu sih buat melakukan transisi. Yes. Selain itu ada panel surya juga nih. Nah, kira-kira menurut Shirley panel surya berkaitan apa sih kaitannya panel surya dengan bidang energi ini? Kalau energi panel surya ini kan juga menggunakan energi dari matahari ya. Nah, panel surya ini bertujuan untuk mengubah energi matahari tersebut menjadi energi baru seperti energi listrik, terus itu jadi sumber energi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi, khususnya polusi-polusi lainnya gitu, dan itu lebih ramah lingkungan juga sih untuk dipakai sehari-hari gitu. Kalau selain dari energi matahari ya, kita bisa tahu juga kalau misalnya ada yang namanya turbin angin tadi, yang salah satu teknologi baru itu ya. Turbin angin ini salah satu sumber yang perkembangannya itu cukup cepat loh. Kayak energi angin itu kan bisa diakses mau dari pantai atau bakalan dataran tinggi gitu. Kayak cepat berkembangnya dengan banyak negara yang memasang ladang angin besar baik di darat ataupun di lepas pantai gitu. Kayak turbin angin ini itu akan menghasilkan tidak akan menghasilkan sama sekali emisi atau polusi gitu. Jadi mau selama apapun turbin angin itu berjalan, energinya jalan, tapi emisinya tidak ada gitu. Jadi salah satunya itu teknologi yang kayaknya harus dikembangkan sih. Benar banget. Yes. Nah, selain itu rupanya ada teknologi baterai juga nih yang berkaitan dengan energi materi yang kita dapetin ini. Jadi baterai adalah komponen penting dalam sistem energi terbarukan karena mereka ini memungkinkan untuk penyimpanan energi yang dihasilkan dari panel surya dan turbin angin. Jadi adanya energi yang dikeluarkan dari panel surya dan turbin angin itu bisa disimpan dulu di baterai. Jadi yang biasa kita lihat secara simpelnya, kita pakai remote itu pakai baterai, ini pakai baterai. Apa ya kira-kira pakai baterai lagi ya? Apa ya? Ngecas tuh termasuk pakai baterai juga nggak sih? Enggak Nah, ya? itu pakai listrik. Pokoknya sesuatu yang kayak remote itu kan biasa pakai baterai. Iya, kan? barang elektronik yang pakai baterai deh intinya. Salah satunya itu remote itu berarti itu udah disimpan dulu energinya yang didapatkan dari panel surya dan turbin angin itu. Gitu. Selain itu berarti kan udah banyak gitu kan kayak cara atau jalan buat kita ngeakses atau mengembangkan menggunakan energi yang bersih tadi. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya ada proyek di Indonesia, salah satu proyek di Indonesia itu yang udah ngejalanin itu gitu. Aku belum pernah dengar tuh. Sama tuh. Tempatnya berasal dari tempat aku. Oh iya. Ya, dari Sumatera Utara. Jadi namanya itu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarula, terletak di Sumatera Utara. Teman-teman harus tahu kalau misalnya pembangkit listrik ini itu merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia. Wow. Ada di Indonesia, guys, bayangkan. Kayak Keren juga ya. bangga dong, apalagi dari Sumatera Utara gitu. Dengan kapasitas 330 MW. Proyek ini dikembangkan sama konsorsium yang terdiri dari Medco Power Indonesia, Ormat Technologies, dan Itochu Corporation. Ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan yang mau dibentuk dengan energi ini yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya panas bumi. Yang kita tahu sumber daya panas bumi di Indonesia itu kan gede. Kayak kita ini kan banyak vulkanik gitu. Jadi kayak peluang kita buat membangun itu ada dan beneran terjadi. Kita termasuk salah satu yang terbesar di dunia gitu. Wow. Keren nggak? Yes. Nah selain itu kita juga pastinya dari materi ini pasti adanya tantangan dan solusi yang tadi aku bilang. Kan Yes. ada tantangannya juga. Kalau misalnya dari energi yang terjangkau dan bersih ini pastinya ada tantangan, dan tantangan itu bisa kita atasi dengan kita gunakan cari solusinya dan kita atasi masalahnya.
Nah, kira-kira tantangan yang kita hadapi itu salah satunya adalah masalah pendanaan yang tadi kita sebut juga tentang Benar. biaya listrik, Yes. regulasi dan infrastruktur. Jadi di Indonesia ini penyebaran proyek-proyek energi terbarukan menghadapi tantangan yang signifikan terkait dengan pendanaan, kerangka kerja peraturan juga, dan infrastruktur juga. Jadi untuk mengamankan pendanaan yang memadai ini termasuk rintangan utama karena tingginya biaya awal teknologi energi dan resiko investasi yang dirasakan gitu. Berarti ini termasuk salah satu masalah regulasi ya. Iya, Kayak benar banget. birokrasi itu berbelit-belit gitu. Kayak kebijakan yang ada juga nggak konsisten. Jadi kayak masih simpang siur dan belum jelas. Kayak kurang intensif lah dan jelas gitu. Ya itu kalau kayak gitu mah namanya sama aja mempersulit gitu kan, Benar mempersulit proses pengembangan yang ada di Indonesia. Ya, selain itu infrastruktur yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil dan pedesaan itu menghambat distribusi dan integrasi. Jadi diperlukan upaya terkoordinasi dari Ya, terkoordinasi. pemerintah untuk merampingkan peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu bisa diadaptasi lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terpencil tadi gitu. Terus juga memberikan intensif keuangan, berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan energi yang berkelanjutan. Selain dari kayak proyek gitu-gitu ya, tahu nggak sih tantangan ini juga berasal dari apa? Apa tuh? Dari manusianya sendiri. Waduh, dari kebiasaan manusia. Dari itu ya? kebiasaan manusia. Dari SDM juga ya? Iya, dari manusianya juga itu tantangannya itu kayak mengubah kebiasaan itu susah gitu. Kayak manusia kan manusia kan tertanam dari udah sejak dini kayak gitu. dari dia kecil mungkin udah kebiasa dengan menggunakan energi yang sebelumnya gitu kan. Jadi mengubah kebiasaan masyarakat itu sendiri untuk beralih ke energi yang lebih bersih itu menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satunya kurang kesadaran akan keadaan lingkungan kita yang sekarang gitu. Bahkan aku nggak fake gitu. Bahkan diri sendiri ini juga kadang peduli kan. Waduh, ini Jakarta udah polusi banget, udah polusinya itu membludak gitu, udah jadi kayak awan. Tapi pas kepanasan banget, ya udahlah hidupin AC kayak sekali aja, ya sekali sampai terus-terusan nggak berhenti gitu kan. Jadi kayak kesadaran tuh susah sih. Perlu edukasi juga nggak sih untuk masyarakat? Ya kalau misalnya edukasi itu pasti penting lah, kayak sesama itu saling ngingatin gitu. Benar banget. Walaupun transisinya bakalan susah, setidaknya kita mencoba gitu Iya, untuk benar. ngelakuin. Dan dari tantangan tersebut pasti ada solusi yang bisa kita yang bisa kita pakai. Salah Pasti satunya itu edukasi ya. tadi itu solusinya. Nah, salah satu solusinya yang lain adalah pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat nih. Jadi dari kolaboratif dari antara tiga ini, pemerintah, swasta, dan masyarakat itu benar-benar penting banget loh, karena bisa banget untuk mengatasi tantangan yang dalam transisi menuju energi terbarukan. Dari pemerintah juga dapat menyediakan regulasi yang mendukung, dan juga sektor swasta yang bisa menginovasi dan menginvestasi dalam memperkenalkan teknologi yang baru. Nah, masyarakatnya juga harus dilibatkan dalam solusinya. Kayak yang tadi Shirley bilang ya, melalui edukasi atau contohnya ngadain kampanye tentang lingkungan sosial gitu. Benar. Masyarakat itu juga harus ikut karena kan kita pengguna akhir dari energi itu gitu. Terus kalau misalnya masyarakat itu nggak Kasih edukasi. nggak dikasih edukasi, kebiasaan buruknya itu makin berjalan terus. Jadi ngerasa Banyak acu tak acu gitu ya. Iya, betul-betul. Jadi kayak kolaborasi atau proyek ini tuh nggak hanya diadakan di kota-kota besar ya. Kayak orang yang mengadakan proyek ini juga harus melakukan proyek tersebut di kota-kota kecil kayak desa-desa yang terpencil yang tadi kamu bilang belum banyak dijangkau gitu ke orang-orang. Kita juga harus peduli gitu kan sama keadaan dari desa kecil. Oke. Jadi kalau misalnya dari semuanya ya, teman-teman bisa nangkep apa sih dari yang kita bahas ini? Yang aku tangkap sih sebenarnya kita harus lebih sadar bahwa sebenarnya energi yang terjangkau dan bersih ini sudah mulai susah untuk dijangkau. Benar. Karena banyaknya tantangan dan rintangan yang lainnya, tapi tetap bisa kita akses dan bisa kita nikmatin
kalau misalnya kita sendiri yang berusaha, Yes. kita berusaha untuk menjaga gitu. Dari masyarakatnya sendiri lagi ya, itu pastinya harus harus di Edukasi lagi gitu mengenai bahayanya energi sekarang gitu. Jadi kayak kita tuh intinya itu kita harus lebih aware gitu sama keadaan polusi atau enggak keadaan lingkungan deh, nggak usah polusi, kayak keadaan setiap lingkungan yang ada di sekitar kita itu kita harus melihat ke arah situ. Jadi bisa sesekali kita juga menggunakan energi yang biasa, tapi bukan berarti kita itu harus menutup diri untuk membuka ke transisi penggunaan energi baru. Kalau akses di Indonesia juga udah ada akses kok. Kita juga udah dapat peringkat yang gak main-main gitu, udah di mata dunia gitu sebagai pengguna energi panas yang itu gede gitu loh persenannya. Jadi kalau misalnya buat membuka diri bertransisi ke energi baru, itu menurut saya kita bisa mulai dari sekarang untuk untuk generasi selanjutnya. Iya, ada peluang. Kalau nggak dimulai dari diri kita sekarang, jadi kapan lagi gitu. Aku pengen ingetin juga buat teman-teman yang udah dengar ataupun nonton podcast ini, ayo kita untuk selalu terlibat untuk mendukung energi terjangkau dan bersih. Karena penggunaan energi terjangkau dan bersih itu nggak nimbulin kerugian apapun dari kita selagi kita mau bertransisi ke hal baru tersebut. Oke. Kayaknya sampai sini aja ya kita ngebahas tentang energi bersih ini, kayak kita itu cukup ngasih aware gitu dengan hal-hal yang baru itu. Ada pesan baru yang butuh. Ada hal baru yang bisa dipelajari. Yes, Sekian podcast kita ya kali ini ya. Kita closingan dulu nih. Saya Noviantika. Saya Shirley. Saya Feby. Pamit undur diri. Bye bye. Thank you.